Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar MA selaku Kepala OIF UMSU yang juga sekaligus menjadi narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh para peserta dalam acara special lecture yaitu Sejarah Astronomi Islam. Nah, acara ini sejatinya akan diselenggarakan selama 14 pertemuan. Nah, kali ini kita akan masuki pertemuan yang pertama, yaitu tema yang kita bahas ataupun kita angkat pada pertemuan pertama ini, yaitu tentang terminologi dan genealogi. Nah, mungkin sudah tidak sabar bagaimana materi yang akan disampaikan oleh Dr. Arwin. Ini langsung saja, adapun tata tertib acara kita pada pagi hari ini, yaitu pembukaan oleh saya sendiri, kemudian nanti penyampaian materi oleh Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar MA, kemudian nanti mungkin ada sedikit tanya jawab. Nah, untuk langsung saja memulai acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, yaitu materi ataupun yang akan disampaikan oleh Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar MA. Kepada Dokter, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Saudara Dayat. Izin saya langsung share screen ya. Ya, apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang telah bergabung dalam program kita kali ini yang merupakan program baru dari OIF UMSU, yaitu Special Lecture tentang sejarah astronomi Islam, yang mana kali ini adalah pertemuan atau kuliah yang pertama dari rangkaian 14 kuliah atau pertemuan atau materi yang akan secara rutin akan kita sampaikan di setiap hari Kamis jika tidak ada halangan di hari Kamis itu tentunya. Yang saya hormati rekan-rekan, tadi saya melihat ada Pak Kiai Hosen, ada Pak Ruslan, ada Bapak atau Ibu Habib Suraya tadi, dan juga rekan-rekan lain mungkin yang sudah bergabung atau belum bergabung. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memulai materi kita pada kuliah astronomi pada pertemuan yang pertama ini, sebagaimana tampak di layar laptop atau HP masing-masing, yaitu terkait dengan terminologi atau peristilahan dan genealogi atau sanad atau turun-temurunnya disiplin keilmuan astronomi di peradaban Islam. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama, jika kita menelaah literatur turos astronomi atau ilmu falak di sepanjang sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan ada banyak sekali istilah-istilah yang merujuk kepada astronomi itu sendiri. Di sini ada beberapa, dan ini masih tentu belum seluruhnya. Semakin jauh dan semakin banyak kita baca, maka akan semakin banyak pula istilah-istilah yang akan ditemukan dalam literatur tersebut. Mengapa? Pertanyaannya adalah istilah-istilah atau terminologi yang merujuk kepada ilmu falak ini sangat beragam. Jawabannya adalah oleh karena pengamatan, pencatatan, penelaahan dari benda-benda langit atau alam semesta itu sangat dinamis, terus berkembang,
sesuai dengan situasi, posisi, keadaan langit, situasi sosial ketika itu, kebutuhan masyarakat terhadap pengamatan tersebut, itu semua menjadikan istilah atau terminologi yang digunakan oleh masyarakat sepanjang sejarah itu berubah dan berbeda-beda. Dan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa disiplin ilmu ini sangat dinamis, sangat menarik. Jadi sama kita ketahui, sesuatu yang ia punya banyak istilah, banyak penyebutan, banyak penamaan, itu menunjukkan ia adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang unggul, kira-kira begitu. Nah, ini beberapa istilah-istilah yang berkembang di sepanjang sejarah peradaban Islam. Ada ilmu nujum, ada sina'ah an-nujum, ada sina'ah at-tanjim, ilmu tanjim, ilmu ahkam, ilmu hayatil alam, dan seterusnya. Jadi kira-kira yang 6 pertama ini dapat diasosiasikan sebagai astrologi yang dipahami pada hari ini. Sedangkan yang selebihnya, 7 selebihnya, itu dapat diasosiasikan kepada astronomi atau ilmu falak seperti yang kita pahami pada hari ini, gitu. Nah, berikutnya di sini ada beberapa catatan. Tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama bahwa definisi astronomi itu terus mengalami perkembangan. Oleh karena tujuan, cara orang-orang dahulu melakukan pengamatan benda-benda langit itu beragam motivasinya. Ada kalanya dengan tujuan praktis untuk berdagang, untuk bertani, untuk bercocok tanam, atau untuk berjualan, atau untuk berperang, untuk menyembah Tuhan atau dewanya, dan lain-lain. Itu berimplikasi kepada definisi yang diberikan oleh orang-orang dahulu itu terus berbeda dan berkembang, gitu. Tetapi di peradaban Islam merujuk kepada segenap aktivitas yang dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah, ada 2 setidaknya istilah yang paling populer. Yang pertama adalah falak atau ilmul falak. Yang kedua adalah hay'ah atau ilmul hay'ah. Jadi 2 istilah ini yang paling populer di peradaban Islam, begitu. Tetapi hari ini nyaris istilah hay'ah itu atau ilmul hay'ah itu sudah tidak digunakan lagi, bahkan tidak dikenal. Tetapi yang paling populer adalah ilmul falak atau ilmu falak. Gitu. Lalu catatan di sini adalah ada 2 istilah yang dalam peradaban Islam itu bercampur baur, yaitu antara planet dan bintang. Gitu ya. Planet atau kaukab dan bintang yaitu najm. Nah, 2 istilah ini di dalam literatur klasik atau turos, ia bercampur baur. Ada kalanya yang dimaksud dengan planet itu atau kaukab itu adalah najm. Ada kala juga bintang atau najm itu yang dimaksud adalah kaukab. Jadi bercampur baur, walaupun ada kalanya juga dipilah dan dipisahkan. Ini bisa kita lihat misalnya dalam kitab yang ditulis oleh Abdurrahman As-Sufi, Suwar Al-Kawakib As-Samaniyah wal Arba'in. Judulnya situ Al-Kawakib, tapi yang dimaksud dengan Al-Kawakib di situ bukan hanya planet, tapi juga bintang-bintang, rasi-rasi bintang dan seterusnya. Jadi 2 istilah ini di peradaban Islam itu nyaris disamakan, dileburkan, betapapun ada kalanya juga dipisahkan. Jadi ketika kita membaca literatur klasik atau turos, ini kita harus jeli. Manakala disebut kaukab itu tidak identik serta-merta itu sebagai planet. Begitu juga ketika disebut najm, dia tidak serta-merta itu bermakna kepada bintang. Sehingga harus dilihat konteks seterusnya yang dimaksud apa dan bagaimana. Begitu. Jadi ini bisa diketahui, dimengerti tentu dengan seiring dengan banyaknya kita menelaah karya-karya klasik dari ilmu falak atau astronomi Islam. Gitu. Nah, ini yang pertama, al-falak atau ilmu falak. Yang secara etimologi itu bermakna orbit atau edar. Misalnya dalam Al-Mu'jam Al-Wajiz, Kamus Terbitan Akademi Bahasa Arab Mesir, disebutkan bahwa falak itu bermakna al-madaru yasbahu fihi al-jirmus samawi, yaitu
orbit atau tempat beredarnya benda-benda langit di as-samawi, di cakrawala, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya kata falak di antaranya ada disitir atau disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 40. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Falakin, falak yasbahun. Kata falak dalam ayat itu menurut Carlo Nilino dalam karyanya Ilmul Falak Tarikhuhu Indal Arab fil Qurunil Wusta. Nilino ini adalah seorang peneliti dari Italia yang pernah mengajar di Mesir di Universitas Kairo, mengajar sejarah astronomi Islam. Melalui penelaahannya dan penelitiannya, menurutnya kata falak dalam Al-Qur'an itu tidaklah asli bahasa Arab, tetapi teradopsi dari bahasa Babilonia, yaitu pulukku, yang artinya orbit atau edar. Dan ini bisa ditarik ke belakang dengan sejarah masuknya astronomi ke peradaban Islam, karena memang astronomi di peradaban Islam itu ia merupakan kompilasi dari berbagai peradaban-peradaban pra-Islam. Yang ini nanti khusus akan kita sampaikan di kuliah khusus di pertemuan yang akan datang nanti. Gitu. Itu yang pertama al-falak. Yang kedua, istilah yang paling populer tadi di peradaban Islam yang hari ini hilang, yaitu terminologi yang disebut dengan al-hay'ah atau ilmul hay'ah. Jadi kalau bahasa Arabnya hay'atun, hay'atun, dan haya'atun. Bermakna keadaan atau komposisi atau konstruksi alam semesta, bunyatul kaun. Jadi dengan penelaahan orang-orang dahulu, terutama ilmuwan-ilmuwan muslim di peradaban Islam, karena kerja ilmu falak itu adalah mengamati langit, memahami peredarannya dan seterusnya, mereka memahami itu sebagai al-hay'ah, sebuah keadaan, komposisi, konstruksi tentang alam semesta, sehingga mereka menamakannya dengan ilmul hay'ah. Nah, catatan besarnya di sini adalah terminologi al-hay'ah ini adalah istilah yang genuine, yang original, yang asli muncul di peradaban Islam. Nah, kalau istilah-istilah lainnya itu banyak atau setidaknya dia berasal dan berakar dari istilah-istilah yang ada sejak pra-Islam. Tetapi terminologi al-hay'ah itu khusus dan muncul dan dihadirkan oleh para ilmuwan muslim di peradaban Islam yang tonggak awal kemunculannya itu adalah di abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Kira-kira ini di era Al-Khwarizmi lebih kurang gitu. Nah, secara terminologi ilmu hay'ah di peradaban Islam itu dapat diterjemahkan sebagai berikut. Di antaranya Ahmad Fuad Basha, dosen saya di Mesir, dalam karyanya Al-Ata al-Ilmi al-Hadarah al-Arabiyah wal-Islamiyah, beliau menerjemahkan al-hay'ah itu adalah disiplin ilmu yang mengkaji benda langit yang berkaitan dengan tata susun dan urutan orbit-orbit benda langit, kuantitas planet-planet, dan konfigurasi rasi-rasi bintang dalam segi jarak, kadar, gerak, dan lain-lain. Jadi ini definisinya sudah definitif, sudah jami' dan mani. Sebab kalau kita baca karya-karya falak silam, itu nyaris kita akan sangat kesulitan mendapatkan istilah atau definisi yang definitif, definisi yang jami' dan mani. Karena seperti saya kemukakan di awal tadi, bahwa tujuan mereka melakukan pengamatan itu lebih kepada kepentingan praktis, tidak dalam rangka menyusun atau mengkonstruksi sebuah bangunan keilmuan. Belakanganlah baru dikonstruksi bahwa apa yang mereka lakukan, tata cara yang mereka lakukan, metode yang mereka lakukan, itu menjadi sebuah bentuk atau bangunan keilmuan yang hari ini sudah definitif secara definisi, fungsi, kegunaan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada satu istilah lagi yang berkembang di peradaban Islam yang hari ini nyaris hilang betapapun substansinya ada, yaitu yang dikenal dengan al-anwa atau ilmul anwa.
Yang secara etimologi, secara kebahasaan, anwa ini atau mufradnya itu nauun. Al-anwa itu bermakna bintang yang akan hilang. Jadi orang-orang Arab dahulu biasa mengamati bintang-bintang di langit, benda-benda langit, mereka menamakan itu dengan anwa atau nau. Bisa juga anwa itu bermakna hujan dan tiupan angin. Bisa juga bermakna terbitnya bintang. Jadi proses dan keadaan itu semua mereka orang-orang Arab dahulu menyebutnya dengan anwa atau nau. Nah, ini berikutnya Regis Morland, seorang peneliti astronomi dari Prancis, dalam karyanya yang berjudul Mausu'ah Tarikh al-Ulum al-Arabiyah, yang ditulis dalam bahasa Prancis dan sudah diterjemah ke dalam bahasa Arab. Beliau mendefinisikan sebagai berikut. Sekali lagi patut dicatat, dalam literatur klasik itu tidak kita temukan definisi yang definitif, yang jami' dan mani. Tetapi peneliti-peneliti belakangan mereka setelah dengan bacaan mereka yang panjang, penelitian mereka dari berbagai aspek dan situasi, mereka mendefinisikannya. Di antaranya adalah al-anwa ini. Morland mendefinisikan dengan sekumpulan hasil perhitungan yang dipersiapkan untuk suatu kegiatan sosial dan keagamaan yang dikaitkan dengan terbit terbenam benda-benda langit tertentu dengan memanfaatkan bilangan tahun matahari dan membaginya dalam periode-periode tertentu. Jadi dari definisi ini dan dari praktek orang-orang Arab dahulu, bahkan orang-orang pra-Islam dahulu, al-anwa ini bisa kita pahami hari ini sebagai apa yang dilakukan dalam sebuah lembaga di Indonesia misalnya, yaitu BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG kita tahu tugasnya adalah mengkaji curah hujan, tentang gempa, tentang tanda waktu, dan lain-lain. Dan itu setidaknya itu sudah ada, sudah dibicarakan, sudah dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu. Dan ini menjadi catatan juga bahwa sejatinya cikal bakal kegiatan BMKG, katakanlah begitu, itu sesungguhnya sudah dilakukan oleh para ulama, para ilmuwan muslim, terutama para astronom muslim di peradaban Islam. Contohnya ini bisa kita lihat di sini ada 3 kitab, 3 karya yang saya tulis yang secara khusus membahas tentang al-anwa atau tentang meteorologi dan klimatologi. Pertama, kitab Al-Anwa fi Mawasim Al-Arab. Kitab tentang Al-Anwa, tentang musim-musim Arab. Musim-musim Arab itu maksudnya fenomena-fenomena alam yang terkait dengan alam, geografis, dan lain-lain. Ditulis oleh Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari yang ia wafat tahun 276 Hijriah. Berarti dia beraktivitas sebelum 276 Hijriah. Artinya secara historis bisa kita kemukakan di sini, secara historis dan secara literasi, praktek atau pengkajian tentang BMKG, katakanlah begitu, di zaman ini, di abad ke-3 Hijriah atau di abad ke-9 Masehi, sesungguhnya itu telah ada. Jadi kitab ini, kebetulan saya 3-3-nya ini kitabnya ada dan punya. Kalau kita baca memang bukunya itu banyak berbicara tentang terbit terbenam bintang, berbicara tentang hujan, berbicara tentang petir, berbicara tentang gelombang lautan, dan lain-lain. Jadi memang aktivitas BMKG, kira-kira begitulah apa yang dijelaskan dalam kitab-kitab ini. Lalu ada kitab Al-Anwa yang ditulis oleh Az-Zajjaj. Lalu yang terkini itu adalah Al-Azminah wal Amkinah. Kalau terjemah literally-nya ini kira-kira masa dan tempat. Jadi dia berbicara tentang waktu dan juga berbicara tentang tempat atau lokasi geografis. Ditulis oleh Al-Ajdadi di abad ke-13 Masehi. Itu tentang Al-Anwa. Nah, berikutnya kita masuk secara singkat saja, yaitu astronomi menurut sarjana muslim. Seperti saya kemukakan tadi, definisi di kalangan para ilmuwan muslim atau dalam kitab-kitab klasik itu sangat beragam dan berbeda-beda karena memang perbedaan cara telaah mereka, perbedaan kualitas mereka memahami tentang alam semesta, dan juga perbedaan instrumen yang digunakan dalam menelaah atau mengobservasi benda-benda langit.
Nah, yang pertama menurut Al-Khwarizmi. Nah, patut dicatat di sini Al-Khwarizmi di sini bukan Al-Khwarizmi yang ahli matematika. Jadi di peradaban Islam itu banyak sekali nama yang sama tetapi orangnya berbeda. Jadi di sini ada penambahan Al-Katib. Nama lengkapnya lupa. Orang dahulu memang suka membuat nama itu yang melekat kepada asalnya. Ini berasal dari Khwarizm, salah satu daerah di Uzbekistan kalau saya tidak salah ya. Ini Al-Khwarizmi yang dia menulis sebuah kitab yang berjudul Mafatih Al-Ulum. Kalau Al-Khwarizmi yang Al-Jabar itu dia seorang ahli matematika yang memelopori perkembangan matematika dan astronomi di peradaban Islam. Kalau Al-Khwarizmi yang ini adalah dia seorang penulis, seorang bibliografer, kira-kira begitu. Nah, jadi kitab ini, buku Mafatih Al-Ulum ini termasuk buku yang hadir di awal, ya, buku-buku dalam generasi awal yang memberi terjemah, memberi definisi terhadap berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah ilmu falak gitu. Nah, di sini di zaman Al-Khwarizmi Al-Katib ini terminologi yang berkembang tentang ilmu falak itu ada dua. Yang pertama nujum, yang kedua hay'ah. Nujum itu disebut juga dengan tanjim, yang dalam bahasa Yunani itu disebut dengan astronomi atau astronomia. Astro berarti bintang, nomia berarti ilmu. Yang entry pembahasannya, bagian-bagian pembahasannya itu membahas tentang planet-planet, rasi, ursa minor, ursa mayor, draku atau atinin dalam bahasa Arabnya, bintang-bintang dan lain-lain. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa di abad itu atau sebelum itu antara astrologi dengan astronomi itu sama begitu. Jadi ini istilah yang melebur-lebur kira-kira begitu. Yang kedua, Al-Khwarizmi memberi istilah yaitu hay'ah sebagai berkembang di peradaban Islam, yaitu ilmu mengetahui susunan dan posisi orbit benda-benda langit, posisi bumi dan seterusnya, yang entry pembahasannya itu sudah sangat ilmiah sebagaimana halnya dalam dunia astronomi atau ilmu falak, membahas tentang asensio rekta, katulistiwa, ufuk, deklinasi dan lain-lain. Jadi catatannya di sini adalah antara astronomi dengan nujum atau tanjim atau astrologi itu sama atau disamakan. Yang membedakannya itu adalah dengan hay'ah. Ini menurut Al-Khwarizmi dalam karyanya Mafatih Al-Ulum. Nah, berikutnya menurut Al-Farabi. Al-Farabi ini adalah seorang filsuf, seorang ahli ketatanegaraan juga gitu. Dalam karyanya yang berjudul Ihsa Al-Ulum, klasifikasi ilmu, kira-kira begitu, ia menyebut dengan istilah nujum. Jadi astronomi itu disebut dengan nujum yang menurutnya terbagi dua. Pertama, ahkam an-nujum, hukum-hukum bintang. Yang kedua, ilmu nujum at-ta'limi, ilmu bintang pendidikan at-ta'limi. Yang ini merujuk kepada makna astronomi gitu. Jadi ilmu falak, istilah ilmu falak tidak berkembang. Al-Farabi lebih menyebut kepada ahkam an-nujum dan ilmu nujum at-ta'limi. Pertanyaannya adalah mengapa istilah ini yang digunakan? Adalah karena di zaman itu, di zaman Al-Farabi, berkembang pemahaman atau praktek-praktek pengamatan benda-benda langit. Dalam hal ini mereka mengamati bintang. Jadi seperti saya sebutkan tadi, semua yang mereka lihat dalam konteks ini itu mereka sebut dengan bintang, walaupun ada kalanya bukan bintang. Nah, mereka memahami itu bintang sehingga disebut dengan an-nujum, ahkam an-nujum, ilmun nujum gitu. Lalu yang terkait dengan peramalan, prediksi disebut dengan ahkam an-nujum, sedangkan yang bersifat ilmiah, yang bersifat praktis dan difungsikan secara sosial di tengah masyarakat, terhindar dari khurafat, dari mistis, mitologi dan lain, disebut dengan ilmu nujum at-ta'limi yang kita bahasakan hari ini dengan astronomi atau ilmu falak. Lalu berikutnya Ikhwan As-Sofa. Ikhwan As-Sofa ini adalah sebuah komunitas di Irak yang terdiri dari sekumpulan orang, para ahli filsafat, ahli matematika, ahli astronomi, yang konon kabarnya di situ salah seorang tokohnya itu juga tergabung di
setelahnya itu yang berasosiasi dengan itu adalah Nasiruddin At-Tusi gitu, yang juga seorang ahli astronomi dan ahli filsafat. Dalam karyanya mereka menamakan Rasail Ikhwan As-Safa wa Khullan Al-Wafa. Jadi buku ini buku ensiklopedi yang penulisnya itu beragam orang, betapapun tidak ditulis nama-nama penulisnya. Jadi ini juga bisa menjadi pemahaman bagi kita, tradisi penulisan ensiklopedi dalam yang terdiri dari banyak orang dan seterusnya itu sudah ada, sudah dilakukan di peradaban Islam. Jadi hari ini ada namanya book chapter, ada ensiklopedi yang penulisnya banyak dan seterusnya. Itu tradisi-tradisi seperti itu sudah dilakukan oleh para ilmuwan muslim. Contohnya adalah dilakukan oleh kelompok Ikhwan As-Safa ini. Nah, kelompok ini, komunitas ini menyebut dengan istilah ilmu nujum. Jadi astronomi atau ilmu falak itu disebut dengan ilmu nujum. Nah, jadi ini semakin kita dapatkan bahwa antara ilmu falak, ilmu hay'ah, ilmu nujum dan seterusnya dia bercampur baur penamaannya begitu. Karena secara kebahasaan ilmu nujum itu ya tidak ada yang salah, ilmu tentang bintang, karena memang ia mengkaji tentang bintang-bintang di langit, dan orang Arab dahulu memahami bintang itu ya ada kalanya planet, planet itu ya ada kalanya bintang. Mereka belum mengenal benda-benda langit lain yang tidak yang seperti hari ini kita kenal, misalkan seperti nova, supernova misalnya, atau black hole atau quasar dan lain-lain. Itu tidak dikenal di zaman mereka. Mereka hanya mengenal bintang. Jadi mereka namakan ilmu nujum. Nah, kira-kira begitu. Nah, menurut mereka ilmu ini mengkaji kuantitas benda-benda langit, planet, zodiak, dari segi jarak, kadar, susunan, kecepatan, peredaran, dan seterusnya. Dan ini memang kalau kita lihat definisinya ini saya kutip dari kitabnya langsung, itu definisi ini saya terjemahkan. Ya, dari terjemahannya ini nampak memang bahwa ia memang astronomi begitu. Karena tidak ada yang salah, tidak ada yang menyalah, kira-kira begitu. Nah, jadi ini menurut Ikhwan As-Safa. Berikutnya menurut Al-Mas'udi. Al-Mas'udi ini adalah seorang geografer, seorang ahli geografi dalam karyanya At-Tanbih wal Isyraq. Nah, di sini Al-Mas'udi menyebut ada banyak istilah yang merujuk kepada ilmu falak atau ilmu astronomi. Ini bisa kita lihat. Ada ilmu hay'ah al-alam, berarti ilmu hay'ah al-alam berarti ilmu tentang komposisi atau keadaan alam, alam semesta. Lalu ada ilmu hay'ah, ilmu aflak wan nujum, ilmu tentang orbit-orbit dan tentang bintang-bintang dan lain-lain gitu ya. Masih ada lagi mungkin yang lain yang diberikan. Nah, di sini Al-Mas'udi menerjemahkan astronomi atau al-hay'ah itu sebagai bagian dari sina'ah at-tanjim. Nah, jadi dari penelaahan Al-Mas'udi ini, astronomi itu sebenarnya dia berasal dari astrologi atau dari sina'ah at-tanjim yang dalam bahasa Al-Mas'udi disebut juga dengan al-astronomia. Jadi istilah astronomi itu berasal dari Yunani. Dalam kitab-kitab Arab, dalam literatur klasik itu juga dikutip, tapi dengan pemaknaan yang beda. Misalnya tadi di atas dapat dikonotasikan sebagai astrologi. Di sini Al-Mas'udi mengkonotasikannya sebagai ya astronomi begitu, yaitu ilmu yang mengkaji tentang keadaan, susunan, konstruksi orbit-orbit benda langit dan lain-lain gitu. Sedangkan astrologi menurut Al-Mas'udi adalah dia mengkaji pengaruh orbit-orbit benda langit itu yang dipandang dapat merubah keadaan. Jelas ini adalah astrologi yang terlarang di dalam Islam. Artinya sejak abad ini praktek astronomi dan astrologi itu berjalan seiring, sehingga penerjemahannya, definisinya, penggunaan istilahnya itu juga ada kalanya bercampur baur begitu. Jadi kalau serta-merta dalam konteks historis serta-merta mengatakan astrologi itu terlarang dan haram, itu salah. Berarti dia buta sejarah, karena dalam sejarahnya tidak demikian. Gitu. Nah, berikutnya adalah menurut Ibnu Sina. Dalam karyanya Tis'u Rasail fil Hikmah At-Tabi'iyah. Ini juga sudah saya baca, saya punya kitabnya. Ibnu Sina menyebut dengan istilah al-hay'ah. Nah, ini sudah istilah yang original, yang muncul di peradaban Islam. Lalu yang merujuk kepada astrologi, Ibnu Sina menyebutnya dengan
ilmul ahkam an-nujum, ilmu tentang prediksi, menarik kesimpulan yang akan terjadi di bumi dan seterusnya. Jadi sudah terbedakan secara jelas. Nah, dalam konteks ini Ibnu Sina sudah membedakan secara jelas antara astronomi dengan astrologi. Lalu Qadi Zadah Ar-Rumi, dia seorang ahli astronomi, dalam karyanya Syarh Al-Mulakhas fil Hay'ah lil Jigmini. Jadi kitab ini mensyarahkan sebuah matan astronomi yang bernama Mulakhas Al-Jigmini, ditulis oleh seorang tokoh namanya Al-Jigmini. Jadi Qadi Zadah Ar-Rumi dia menerjemahkan begitu. Jadi di sini secara jelas Qadi Zadah menyebut dengan ilmul hay'ah. Jadi dalam kitab yang saya baca yang itu merujuk kepada yang ditulis oleh Carlo Nellino, di sini Qadi Zadah hanya menyebut ilmul hay'ah sebagai yang merujuk kepada ilmu astronomi atau ilmu falak gitu. Lalu yang terakhir adalah Ibnu Khaldun dalam karyanya yang sangat terkenal yaitu Al-Muqaddimah atau Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dia menyebut dengan yang merujuk kepada astronomi adalah al-hay'ah, ilmu yang mengkaji gerak baik itu yang terlihat dengan kasat mata, yang secara khusus yang terlihat secara kasat mata atau secara indrawi. Yang lainnya dalam kitab Muqaddimah itu bisa dibaca nanti, dia juga membedakan dengan apa yang disebut dengan nujum. Nujum itu yang diasosiasikan dan dikonotasikan sebagai yang terlarang, peramalan-peramalan dan lain sebagainya. Jadi di sini juga artinya semakin ke belakang para ilmuwan, para ulama itu sedikit-sedikit sudah mulai membedakan. Tadi di awal bercampur baur antara astronomi dengan astrologi, tapi belakangan khususnya di era Ibnu Khaldun ini sudah dibedakan secara jelas antara astronomi dengan astrologi. Itu. Ini definisi-definisi menurut para ilmuwan Muslim. Nah, berikutnya kita masuk di era hari ini, yaitu tentang istilah astronomi dan Islamic astronomy. Astronomi atau astronomi Islam. Sama kita tahu bahwa di era modern, definisi astronomi dan juga cakupan dalam dunia astronomi itu meluas. Sangat luas sekali, yang hari ini yang paling utama dan paling dominan atau yang paling spektakuler adalah capaian-capaian yang dihasilkan dengan instrumen-instrumen astronomi optis, terutama teleskop, satelit dan lain sebagainya, yang itu tidak ada di peradaban Islam gitu. Nah, Islamic astronomy yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan ilmul falak atau ilmul hay'ah. Sekali lagi, Islamic astronomy itu istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan oleh orang-orang Barat, di antaranya Carlo Nellino, David King, Giulio Samsu, George Saliba, dan lain sebagainya. Mereka menyebut dengan istilah Islamic astronomy, biasanya itu buka kurung ilmul falak atau ilmul hay'ah. Ini merujuk kepada tradisi atau khazanah astronomi klasik. Jadi dari definisi ini sebenarnya, jika kita tarik dalam konteks hari ini, pada dasarnya istilah antara astronomi saja dengan ilmu falak itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Dia hanya masalah penamaan. Penamaan di peradaban Islam dan penamaan di era modern hari ini dari sumber-sumber barat. Tetapi dalam sejarahnya dua istilah ini terbedakan karena satu dan lain hal nanti di bawah akan sedikit saya jelaskan begitu. Karena seperti kita ketahui bahwa akar astronomi di dalam Islam itu dia berasal dan berakar dari tradisi-tradisi pra-Islam, terutama adalah dari astronomi India dengan Zij Sinhinnya, lalu dari Yunani dengan Al-Majes atau Al-Majistinya, lalu dari Persia dengan Ziz Ash-Shahriyarnya, yang kitab-kitab ini atau astronomi yang berkembang di tiga peradaban ini bersifat teoritis, mistis, astrologis. Itulah yang dikaji dan dipelajari oleh para ilmuwan muslim, dikaji oleh Al-Khwarizmi, oleh Al-Biruni, oleh Ibnu Sina dan lain sebagainya. Tetapi pengkajian mereka ketika dibawa dalam Islam, ketika diterjemahkan ke dalam Islam, itu dilakukan modifikasi dan adaptasi. Ini catatan besarnya. Jadi salah satu keunggulan astronomi dalam Islam itu adalah betapapun astronomi dalam Islam itu tidak lepas dari pengaruh pra-Islam, dari pengaruh peradaban astronomi pra-Islam, yang membedakannya sekaligus yang menjadikan
keunggulan dan berkemajuannya peradaban Islam di bidang astronomi itu adalah adanya modifikasi dan adaptasi. Dalam arti yang positif, yang baik, yang ilmiah itu diambil, yang bernuansa mistis, mitologis atau khurafat atau astrologi murni itu tidak diambil, tidak diterapkan, betapapun tetap mereka kaji dan pelajari. Sehingga istilahnya itu mereka mengkaji secara sistematis, kritis, dan terapan. Artinya yang bisa difungsikan, yang dimanfaatkan dalam peradaban Islam. Misalnya ada astrolab atau mizwalah. Dua alat ini, alat klasik ini berasal dan bersumber dari pra-Islam. Konon kabarnya dari peradaban Yunani. Ketika sampai di peradaban Islam, kalau di zaman pra-Islam digunakan untuk memposisikan posisi matahari yang digunakan untuk berbagai hal, apakah pertanian, perdagangan, atau menyembah dewa, dalam Islam, dua alat ini lebih digunakan sebagai penentu waktu-waktu ibadah, khususnya adalah waktu-waktu sholat. Jadi ini perbedaan antara astronomi pra-Islam dengan astronomi Islam. Jadi sisi ilmiahnya tetap dipertahankan, tetapi sisi ibadahnya, sisi teologisnya itu juga menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali dengan zaman pra-Islam gitu. Sehingga dengan sejarah yang panjang itu, dalam sejarah peradaban Islam, penggunaan kata Islam, kalau kita merujuk kepada kata astronomi, penggunaan kata Islam pada kata astronomi menjadi astronomi Islam itu menjadi identik. Ia tidak bisa dilepaskan. Kata Islam dalam astronomi Islam itu merujuk sekaligus, yaitu makna agama dan juga makna peradaban. Artinya astronomi yang berkembang di peradaban Islam dan dalam konteks agama Islam. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa berkembangnya astronomi di peradaban Islam itu adalah karena adanya kebutuhan atau kepentingan ibadah umat Islam. Kalaulah seandainya umat Islam tidak punya kebutuhan terhadap astronomi, niscaya perkembangan astronomi itu akan biasa-biasa saja, tidak sehebat, segemilang, sepopuler seperti hari ini. Di antaranya di Indonesia hari ini, permasalahan masalah hisab ru'yat, masalah otoritas, masalah ru'yat, masalah lain sebagainya itu sangat hangat. Itu karena memang astronomi yang mana ini menjadi kajian astronomi, ia sangat terkait dengan ibadah, sehingga dia terus dikaji dan dipelajari oleh umat Islam sampai kapanpun. Begitu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Di Indonesia, ini yang saya sebut tadi, istilah ilmu falak itu lebih populer dari astronomi Islam. Istilah hay'ah itu nyaris tidak dikenal. Nah, ini agaknya kita terutama yang bergelut di dunia astronomi atau di dunia ilmu falak perlu mempopulerkan bahwa ada satu istilah lagi yang sebenarnya original, yang genuine di peradaban Islam, yaitu ilmu hay'ah, begitu. Lalu ada kerancuan yang pernah berkembang setidaknya, atau bahkan boleh jadi di sebagian masyarakat yang tidak mengerti tentang ilmu ini, menyamakan antara ilmu hisab itu sama dengan ilmu falak atau ilmu astronomi. Secara makna tentu ini sangat keliru. Ilmu hisab itu kalau dalam tradisi literatur klasik Islam itu disebut juga dengan ilmu adat atau aritmatika, yaitu sebuah disiplin ilmu yang mengkaji tentang penambahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya. Kalau ilmu falak itu adalah mengkaji tentang benda-benda langit dan seterusnya. Jadi ada perbedaan yang signifikan begitu. Jadi penggunaannya itu kurang tepat hemat saya. Lalu catatan besarnya di sini yang terakhir adalah dalam waktu yang sangat lama, bahkan mungkin sampai hari ini, telah terjadi distorsi dan dikotomi dari ilmu falak atau astronomi Islam itu. Yang pertama, distorsi yang dimaksud itu adalah maksud saya begini. Jika kita lihat rekan-rekan sekalian, literatur astronomi modern hari ini, jika berbicara tentang sejarah astronomi, nyaris itu menyebut bahwa sejarah astronomi itu melompat dari peradaban Yunani atau pra-Islam dengan tokoh-tokohnya Ptolemeus dan seterusnya, atau Plato dan seterusnya, biasanya itu lompat langsung ke Galileo, lalu ke Kopernikus, lalu dan seterusnya sampai di era modern begitu.
nyaris tokoh-tokoh atau kontribusi di peradaban Islam itu terlupakan. Ini yang saya maksud adalah distorsi sejarah astronomi begitu. Padahal karakter sebuah keilmuan itu dia tidak bisa lepas dari rangkaian sejarah yang mengitarinya. Ada istilah dalam bahasa Arab, al-ilmu turasun mushtarik. Ilmu itu adalah warisan bersama yang tidak bisa disematkan oleh sekelompok orang, apalagi seorang individu gitu. Jadi dalam sejarah kita tahu, katakanlah dari peradaban Yunani, setelah peradaban Yunani masuk ke peradaban Arab atau peradaban Islam. Peradaban Arab, peradaban Islam itu mengutip, mengembangkan, memodifikasi, mengadaptasi dari peradaban pra-Islam yang kita sebutkan tadi. Setelah peradaban Arab, masuklah peradaban Barat melalui Andalusia atau Eropa dengan penerjemahan yang dilakukan oleh para peneliti mereka, lalu mereka belajar di Cordoba, di Sevilla, dan seterusnya dalam beberapa waktu, sehingga akhirnya keilmuan astronomi itu menyebar di dunia Barat dan Amerika. Tetapi permasalahannya adalah mengapa literatur modern hari ini, terutama di Indonesia, ketika menjelaskan tentang sejarah astronomi itu melupakan peran sejarah peradaban Islam. Dan kalaupun disebut itu hanya selintas dan sekedarnya saja. Jadi menurut saya ini adalah distorsi. Saya selaku pengkaji sejarah astronomi tentu tidak ridho, ya, tidak senang dengan fenomena itu. Begitu. Jadi sudah waktunya bagi kita yang mengkaji dan mendalami ini untuk memberi penjelasan. Begitu. Persoalannya adalah mengapa itu terjadi. Mengapa itu terjadi adalah karena memang kita tidak membaca, tidak melihat, tidak mengambil ibrah dari sejarah yang panjang tersebut. Lalu dikotomi yang dimaksud di sini adalah mengapa hal itu terjadi adalah karena pertama, seperti yang baru saya sebutkan tadi, minimnya atau pendeknya atau sedikitnya bacaan kita terhadap sejarah dan perkembangan dan capaian astronomi di peradaban Islam. Padahal rekan-rekan sekalian, karya tulis di peradaban Islam itu adalah yang terbesar dibanding peradaban-peradaban lainnya. Beribu-ribu bahkan berjuta-juta karya tulis ilmuwan muslim di bidang sains dan teknologi dan juga agama itu nyaris sampai hari ini banyak yang terlantar. Bahkan 90% itu belum terkaji dan terjamah. Dan ini tentu membutuhkan kerja keras dari orang-orang yang mengkaji bidang ini, yaitu bidang ilmu falak atau ilmu astronomi. Lalu yang kedua adalah, mohon maaf, adalah karena kelemahan konstruksi kurikulum kita di Indonesia, baik kurikulum yang menyelenggarakan pendidikan astronomi, misalnya ITB dan ITERA, dan juga pendidikan yang khusus mengkaji tentang ilmu falak atau di prodi ilmu falak atau di fakultas-fakultas yang di dalamnya ada mata kuliah ilmu falak, konstruksi kurikulumnya itu sangat lemah, tidak memahami aspek sejarah, lalu tidak mengkonstruksi kurikulumnya itu ala kadar saja, sekedarnya saja, sehingga itu turun-temurun, akhirnya ini yang saya sebut sebagai distorsi dan dikotomi. Jadi kita harus mulai mengenalkan, harus mulai menggebrak bahwa fakta sejarahnya tidaklah demikian. Tidak ada dikotomi antara astronomi dengan astronomi Islam. Tidak ada dikotomi antara ilmu falak dengan ilmu astronomi. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama karena corak keislaman itu berkembang di peradaban Islam, corak keilmuan murni pengkajian langit itu juga berkembang di peradaban Islam oleh tokoh-tokoh yang sama, tetapi memang belakangan itu dibedakan atau secara persisnya dibedakan oleh karena kelemahan bacaan terhadap sejarah kita dan juga kelemahan konstruksi kurikulum ilmu falak atau ilmu astronomi yang ada di Indonesia pada hari ini. Demikian kuliah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah di pertemuan yang akan datang, kuliah yang akan datang, kita akan membahas dengan tema yaitu etika dan etos kesarjanaan astronom muslim. Kita berbicara tentang bagaimana para ilmuwan muslim, para astronom muslim itu mengembangkan keilmuannya, bagaimana kejuhudannya sehingga mereka bisa menulis banyak karya, menghasilkan banyak instrumen astronomi, mengapa pemikirannya begitu luar biasa di tengah keterbatasan alat, tulis, kertas, keadaan, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kepada Dr. Arwin yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, sangat menarik. Jadi menjadi nutrisi keilmuan kita pada pagi hari ini. Kalau bahasa anak sekarang itu isinya daging semua gitu. Jadi pagi hari ini kita telah mendapatkan tanda kutip serapan daging nih dari Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar. Mudah-mudahan kita terus semangat mengikuti special lecture yang terus diadakan selama 14 pertemuan ini. Nah, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu jika ada kue konsumsi yang dimakan, boleh dimakan terlebih dahulu di hadapannya masing-masing gitu. Kita akan tanya jawab di sisa-sisa waktu terakhir. Ini ada, sebenarnya saya juga ada sedikit pertanyaan, tapi kita dahulukan yang berada di kolom chat. Nanti Bapak Ibu juga jika ada ingin bertanya langsung, kami berikan kesempatan. Ini terlebih dahulu saya berikan kesempatan kepada yang raise hand yang bertanya secara langsung kepada Kiai Hosen. Kepada Kiai Hosen kami persilahkan dengan segala hormat untuk mengaktifkan video dan suaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan panggil Kiai lah, Mas Dayat. Baik, sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Kiai, Kiai lagi. Ada 3 hal yang saya tanyakan, katakanlah begitu. Yang pertama tentang Najm dan Kaukab. Jadi saya sendiri juga kebingungan ketika harus menerjemahkan 2 kata itu. Jadi Pak Dokter punya khusus enggak untuk ini? Misalnya ketika kita kaitkan dengan mimpi Nabi Yusuf, ya, Asyara Kaukaban itu, ada yang menafsiri planet, ada yang menafsiri bintang dan sebagainya. Ya. Kemudian ada referensi secara khusus tidak yang membahas tentang itu. Sebenarnya Nabi Yusuf itu singgahnya di mana sih? Di planet atau yang lainnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang ilmu hisab dan ilmu falak. Nah, ini ada di bukunya almarhum Allahumma Kiai Muhyiddin Hasan ya. Bahwa ilmu hisab itu kata beliau dalam bukunya nama lain katakanlah dari ilmu falak. Kenapa? Karena memang dalam ilmu falak itu ada perhitungan-perhitungan. Itu kata beliau di dalam bukunya. Jadi nama lain dari ilmu falak bisa juga dikatakan ilmu hisab, bahkan juga ilmu ros dan ilmu mikot. Itu yang saya baca. Nah, bagaimana pendapat Pak Dokter ini? Kemudian yang ketiga ini menarik tadi itu yang terakhir itu. Nah, untuk prodi-prodi yang ada di PTKI di Indonesia lah terutama, karena ini kaitannya dengan diktis. Nah, di Aceh itu Pak Tengku itu menggunakan astronomi Islam. Ada juga yang menggunakan prodi ilmu falak. Menurut Pak Dokter ini yang benar harus menggunakan nomenklatur apa begitu? Untuk prodi falak lah katakanlah yang ada di PTKI atau yang lainnya. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Terima kasih Pak Husen. Pertanyaannya mungkin langsung saja kepada Pak Arwin. Ya, baik. Terima kasih karena tadi tidak mau disebut Pak Kiai, kita sebenarnya Syekh ya. Terima kasih Syekh Kabir. Ya, Husen. Saya masih muda. Ya, mungkin saya coba jawab secara singkat ya, izin. Yang pertama saya tidak tahu Pak Kiai, tidak paham atau bacaan saya terhadap itu masih belum jauh ya. Kaukab yang dimaksud dalam konteks ayat itu apa, seperti apa dan di mana
Nabi Yusuf itu wallahu alam. Jadi saya mohon maaf tidak bisa dan tidak mampu menjawabnya Pak Kiai. Yang kedua ya ilmu hisab dan ilmu falak. Tadi saya tidak tahu apa saya yang salah menarasikannya. Yang saya maksud adalah jika diterjemahkan secara letterlek, secara kebahasaan, tentu ilmu hisab dan ilmu falak itu berbeda dan tidak bisa disamakan. Lalu kalau kita rujuk lagi misalkan Pak Kiai ke kitab misalkan Abjad al-Ulum misalnya yang ditulis oleh Al-Qannuji kalau tidak salah, dia merincikan tentang hierarki, posisi, klasifikasi keilmuan. Lalu juga misalkan dalam kitab Miftahus Sa'adah karangan Tosh Kobrizadah yang juga berbicara tentang hierarki dan klasifikasi keilmuan. Ilmu hisab itu dia tersendiri Pak Kiai. Dia tidak masuk dalam rumpun yang disebut dengan ilmu falak begitu. Kalau dimaknakan bahwa karena dalam hisab itu ada perhitungan, dalam ilmu falak juga ada, tentu. Bahkan semua disiplin ilmu itu saling terkait. Tapi kalau definisinya serta-merta karena ada hitung-hitungannya, bagaimana dengan konteks fikihnya? Gitu. Karena dalam ilmu falak juga ada fikihnya. Gitu. Maka ilmu hisab itu sebenarnya tidak masuk, tidak bisa. Begitu. Jadi kalau hemat saya secara kebahasaan tidak bisa, begitu, tapi secara pemaknaan dan jika itu disepakati apalagi dimasukkan dalam KBBI ya sudah berarti itu bisa dan disepakati. Tapi setahu saya ini bisa kita cek juga di dalam KBBI, ilmu hisab itu ya berbeda dengan ilmu falak. Ilmu hisab itu ya identik dengan perkalian, penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya. Jadi itu menurut saya Pak Kiai. Kalau disepakati secara sosial dan geografis bahwa dia sama tentu bisa, tetapi secara hierarki keilmuan aslinya dari awal sampai hari ini itu berbeda karena ilmu hisab itu sendiri adalah disiplin ilmu tersendiri dan mandiri yang muncul di peradaban Islam, tentu tidak bisa disamakan serta-merta dengan disiplin ilmu lainnya. Itu menurut saya Pak Kiai. Lalu terkait dengan nomenklatur, pada dasarnya saya kalau penamaan saya tidak ada masalah Pak Kiai. Apakah mau disebut ilmu falak, atau disebut astronomi Islam, atau astronomi saja, itu tidak ada masalah Pak Kiai. Yang jadi masalah itu sebenarnya adalah bagi saya dalam konstruksi kurikulumnya, penyusunan silabusnya, silabinya, dan seterusnya, konten-kontennya, itu menurut saya, Pak Kiai saya yakin tahulah antara kurikulum astronomi di ITB misalnya dengan di UIN Wali Songo di Semarang misalkan, itu kan jauh berbeda antara ketimpangan antara aspek-aspek astronomis matematisnya dengan aspek-aspek agamanya. Atau secara kasarnya bisa dikatakan yang astronomi murni kering dari wawasan keagamaan dan fikihnya, yang di UIN misalnya agak kering dari astronomi dan matematikanya, walaupun ada biasanya itu agak dipaksakan karena memang biasanya alumninya atau mahasiswanya itu rata-rata backgroundnya itu tidak dari alumni sains misalnya begitu. Jadi ini problemnya sebenarnya bukan hanya di keilmuan astronominya, tapi dari konstruksi keilmuan yang berkembang di Indonesia bahkan di dunia, yaitu dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu sains misalnya begitu. Yang ini tidak terjadi di dalam peradaban Islam. Ibnu Rushd misalnya, dia seorang ahli fikih, Bidayatul Mujtahid, tapi juga seorang ahli astronomi, Al-Athar Al-Uluwiyah karyanya. Dia juga seorang dokter, dia juga seorang qadi dan seterusnya. Ibnu Sina juga begitu, seorang dokter, seorang filsuf, seorang ahli tafsir. Bahkan dia dikenal sebagai pelopor tafsir sains pertama di dunia Islam dan lain sebagainya. Jadi seiring dengan perjalanan waktu terjadi dikotomi keilmuan dan termasuk imbasnya adalah dalam disiplin ilmu astronomi. Jadi mungkin ya pelan-pelan dan secara adat dalam bahasa kami Medan, secara alami ya mungkin kita sama-sama harus mulai menjelaskan ini. Pak Kiai secara moral dan intelektual, terlebih Pak Kiai ada di institusi Ikhlas Beramal, itu berkewajiban untuk menjelaskan itu begitu. Kalau saya kan di institusi swasta begitu. Jadi kewajibannya tidak lebih besar daripada Pak Kiai, kira-kira begitu. Itu barangkali Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, siap. Ya, terima kasih kepada narasumber dan juga yang bertanya atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan yang berada di kolom chat.
Yang pertama itu dari Kompas Sukabumi, izin bertanya, dikotominya nama-nama ini berdampak pada penamaan lembaga yang mengkaji benda-benda langit ini. Ada Badan Hisab Ruqyat, Lembaga Falakiyah, dan lain-lain yang tepat untuk nama yang fokus di pengkajian benda-benda langit yang terkait dengan ibadah. Nah, mungkin pertanyaannya itu berdampak pada penamaan lembaga, ada Badan Hisab. Mungkin pertanyaannya yang tepat untuk pengkajian benda langit yang terkait dengan apa nama yang tepat, mungkin pertanyaannya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kita gabung saja pertanyaannya, dari Habib Surya. Perkenalkan, saya Habib Surya, mohon izin bertanya, pada penyampaian materi disebutkan bahwa karya tulis dari ilmuwan Islam sekitar 90% belum terjamah untuk dibahas. Yang saya tanyakan bagaimana cara untuk mendapatkan naskah tulisan tersebut, apakah bisa didapatkan melalui web tertentu. Begitu Pak pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait dengan nama lembaga, yang kedua terkait dengan referensi tulisan manuskrip, seperti itu. Terima kasih. Silakan kepada Pak Arwin. Ya, baik. Terima kasih Bapak siapa tadi? Bapak Kompas Sukabumi. Ini nama apa ya? Seperti sudah saya jelaskan tadi, menjawab pertanyaan Pak Hussein tadi, dari segi penamaan sebenarnya tidak ada masalah begitu. Saya pribadi tidak ada masalah. Apa saja namanya. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya adalah substansinya, konstruksi di dalamnya begitu. Penamaan misalkan hisab dan ru'yat itu sudah jami dan mani, sudah komprehensif, tetapi isinya substansinya di dalam seperti apa begitu. Nah, itu sebenarnya. Lalu ada lembaga falakiyah, ya sudah, itu penamaan yang sudah sangat definitif, sudah sangat bagus dan tidak perlu dirubah. Jadi lembaga falakiyah berarti lembaga keastronomian, lembaga keilmuan dan seterusnya sudah tepat. Yang terpenting itu sebenarnya adalah isinya, substansinya, kurikulumnya, atau sistematika di dalamnya dan seterusnya, yang itu sedikit banyak kita perlu merujuk kepada sejarah dan peradaban Islam di masa silam. Tentu yang cocok dan ideal dan yang bisa diterapkan dalam konteks hari ini. Tentu tidak seluruhnya begitu. Jadi secara umum begitu ya Pak, yang bisa saya jawab. Yang terpenting itu adalah substansinya, bukan pada penamaannya begitu. Lalu berikutnya dari pertanyaan berikutnya tadi, betul literatur itu sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Cuman yang menjadi hambatan dan halangan orang hari ini adalah oleh karena literatur itu masih dalam bentuk manuskrip, Bapak Ibu. Masih dalam bentuk naskah karya tulis tangan yang ditulis ratusan bahkan ribuan tahun yang silam. Sehingga ini membutuhkan metodologi dan keahlian khusus dalam membacanya. Kebetulan saya kesarjanaan S2 dan S3 saya adalah filologi astronomi atau tahqiq at-turas al-makhtutat al-falakiyah. Jadi memang membaca manuskrip itu sulit sekali. Tulisannya itu tidak ada titik, koma, tidak ada garis baru, tidak ada pasal pembahasannya diberi jarak dan seterusnya, dia rata. Karena memang tinta, kertas waktu itu mahal. Jadi nulisnya rapat-rapat begitu. Bahkan ada tulisan yang salah tulis itu hanya dicoret sedikit saja, yang salah itu, karena memang tintanya mahal, nggak boleh dipakai banyak-banyak gitu, misalnya begitu. Nah, untuk mengaksesnya itu pada dasarnya sekarang sudah semakin banyak Bapak Ibu. Bisa didapatkan secara online, ada situs-situsnya. Saya tidak ingat ya, ada di Paris, Prancis, ada di Mesir, bahkan di Indonesia beberapa ada. Nanti bisa di japri kalau memang berminat mau menelaah dan membacanya, sangat banyak. Bahkan saya pribadi punya koleksi yang juga nggak ketulungan juga, nggak sempat juga saya menelaahnya setiap hari gitu, karena banyak tugas ya, tugas peradaban, tugas institusi, dan tugas sebagai kepala keluarga. Nah, itu juga cukup menyita waktu juga. Jadi nanti bisa kalau mau mentahqiq atau meneliti bisa begitu. Jadi betul, dari sekian banyak, sekian ribu, sekian ratus ribu naskah itu baru 1%-nya bahkan yang ditahqiq. 10% diantaranya sudah dikatalogkan sehingga kita bisa mudah. Misalnya kita kalau ke Mesir misalkan, tinggal lihat katalognya. Ini katalognya, nomor naskah sekian, kira sekian, dia jumlah halamannya sekian, kita tinggal ngambil.
Tapi yang belum terkatalogkan, masih berserak-serak, masih berbaur, yang belum terpilah-pilah, itu jauh lebih banyak lagi. Ada di Turki, ada di Irak, ada di Syria, dan lain sebagainya. Jadi itu nanti bisa diakses. Bisa diakses, nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Begitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Arwin atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Karena waktu kita sudah habis, ya, sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sudah pas waktunya, maka kegiatan kali ini dapat kita akhiri. Dan mohon izin, saya tidak dapat menyebut satu persatu peserta yang hadir. Saya dari moderator juga mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah ikut mengikuti acara pada pagi hari ini. Nah, bisa kita ikuti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika juga ada pertanyaan, nanti bisa disimpan dan disampaikan juga pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.